Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani. Juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi yang terbaik. Semuanya atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki awal tahun ya, ataupun kita menyambut tahun baru, yaitu tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan deteksi ya, bagaimana kondisi yang terjadi di awal tahun ya. Sekali lagi intinya itu bagaimana kondisi yang terjadi di awal tahun ya. Saya mulai untuk waktunya, yaitu saya kasih waktu, maaf, saya kasih tanggal ya. Maksud saya kasih tanggal, yaitu mulai tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 tentunya di awal tahun ya, bulan Januari 2024. Kira-kira di situ ya. Oke ya, nanti seperti apakah ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, saya nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak tepat, tidak resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa ya, karena kita tahu ini luas ya, general gitu loh, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian ya, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya tembak, sehingga yang konsul akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat, karena sudah banyak sekali alhamdulillah sampai saat ini pun masih banyak sekali yang konsultasi di channel Ruang Batin ya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat di channel Ruang Batin yang sudah ikut berpartisipasi ya untuk konsul secara pribadi, kira-kira di situ ya. Next sobat ya, setelah sudah basis tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Jadi kita lihat untuk setelah basis, di sini ada Aquarius, artinya Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, kita lihat untuk asmara Aquarius dulu ya.
Ini masih awal tahun ya, seperti apakah asmaranya? Aquarius ya. Untuk asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk The Sun. Itu ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles ya. Ada seorang sedang memandang koin. Ini kalau saya tangkap energi dari Aquarius ya. Muncul kartu The Sun, artinya banyak dari sahabat Aquarius ini yang berharap untuk dalam hal asmara ya. Kalian banyak berharap di sini ingin adanya suatu peningkatan, ingin adanya suatu pertumbuhan yang dimana mungkin yang masih berkonflik itu menginginkan segera damai, yang sering ada problem itu berharap adanya suatu ya agar tidak terjadi problem gitu loh. Intinya di sini kalian menginginkan adanya suatu perubahan di sini, menginginkan ada suatu perkembangan mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, rasa saling menyayangi, rasa saling pengertian itu lebih ditingkatkan lagi. Itu yang kalian harapkan. Intinya ada suatu peningkatan lah di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini asmara kalian masih adanya suatu problem gitu loh untuk Aquarius. Makanya di sini tergambarkan bahwa kalian ingin ada suatu pertumbuhan, artinya ingin ada suatu perubahan yang lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Karena kartu konfirm sekali lagi mengatakan muncul Pack of Pentacles ya, bisa diartikan bahwa kalian sedang berpikir, selalu adanya suatu pemikiran, selalu adanya suatu renungan ya, bagaimana agar asmara ini cepat reda ya, cepat rampung ketika ada masalah dan tercipta suasana yang dingin, suasana saling pengertian. Kira-kira di situ ya. Jadi kalian yang mempunyai energi Aquarius ini berharap memunculkan ide-ide, berharap adanya suatu solusi untuk pemecahan masalah agar bisa stabil. Intinya di situ. Oke, kita lanjut dulu ya di pekerjaan ataupun karir ya. Ini masih awal tahun. Aquarius, kartu utama kalian muncul petunjuk The Magician. Ada seorang sedang mengangkat tongkat itu ya. The Magician dikonfirmasi sama The World, wanita sekelilingi bunga banyak kepala itu ya, pojok-pojoknya itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Aquarius sih, ya di sini kalian adanya suatu residual energi sobat di dalam kehidupan kalian ataupun di dalam diri kalian. Ini jelas ya ada unsur magic, artinya bisa saja ini energi positif yang lebih kuat, bisa saja ini energi negatif yang lebih kuat. Artinya ada suatu tembakan energi dari orang-orang toksik sehingga membuat aura kalian tertutup sehingga mengalami kesulitan kalian. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi tinggal kalian sendiri yang merasakan apakah mulai tahun 2023 terus masuk awal tahun ya, tahun yang baru ini 2024 akan ada peningkatan ataukah bahkan nanti ada penurunan. Itu nanti kalian merasakan ketika ada penurunan, apalagi ini nantinya unsurnya di luar logika sobat. Gitu loh. Jadi ya sudah jelas ketika di luar logika indikator bahwa kalian tertembak black magic, bahwa pekerjaan kalian di sini masih belum bisa stabil. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Masih belum adanya kestabilan, masih adanya suatu naik turun ya seperti itu. Karena di sini jelas ya muncul petunjuk robot, artinya bahwa pekerjaan kalian itu ataupun karir itu masih kurang bisa mencapai target, mungkin masih belum bisa terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan. Makanya di sini kalian ingin cepat menyelesaikan gitu loh. Ingin cepat merampungkan dengan harapan ingin segera menemukan kehidupan yang baru, artinya segera lepas dari sebuah permasalahan gitu loh dan menuju pencapaian titik kestabilan di sini. Apakah di sini akan terbantukan? Kelihatannya di sini juga ada sih ya, secara energi kartu akan terbantukan oleh alam juga di sini. Nah, seperti itu ya. Akan bisa stabil lah kira-kira seperti itu. Oke, nanti kita lihat secara deteksi ya. Kita lihat dulu untuk secara keuangan nih. Di sini Aquarius muncul petunjuk Five of Wands ataupun 5 tongkat saling menyerang itu ya. Dikonfirmasi sama kartu Four of Cup ya, di sini ada 4 cup, itu 1 cup lagi muncul seperti di awan kecil sama orang yang sedang duduk beristirahat di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap ya seputar keuangan ya. Aquarius di sini kelihatannya ada suatu beban ya yang apa ya, yang melanda secara ruang batin kalian gitu loh. Ya. Sekali lagi ini adanya suatu apa ya, seperti ada suatu sendatan yang luar biasa. Mungkin kemacetan rezeki tidak selancar dulu ya. Ketika ada uang masuk itu pun cepat habis ya. Kira-kira di situ. Jadi suasana kebatinan kalian ini banyak beban di sini sobat. Gitu loh. Ada suatu masalah ini tentang keuangan. Serasa sulit. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas kartu konfirm kalian mengatakan ada 4 cup. Artinya di sini terkadang kalian dibikin lelah di sini. Selalu memikirkan baik secara pemikiran maupun secara pergerakan, selalu tidak ada hasil ya, kurang bisa maksimal. Nah, makanya di sini terdeteksi bahwa warning
apapun itu sobat, boleh kalian ketika ada masalah itu ingin menyelesaikan boleh, tapi harus dikasih waktu jeda, harus dikasih waktu istirahat sobat, kan kira-kira seperti itu ya. Jangan dipaksa ataupun jangan diforsir. Jadi apa ya, kalian harus bisa mengatur lah waktu, karena saya menangkap energi dari kalian ini juga banyak juga ada sebagian yang drop, yang sakit gitu loh, karena ya selalu berpikir gitu loh, istilahnya tidak ada waktu jeda, tidak ada waktu istirahat, kan seperti itu ya. Sekarang saya coba untuk mendeteksi ketiganya nih ya. Oke ya, inilah yang terjadi ya. Untuk asmara sih bisa dikatakan apa ya, ini 50-50 ya untuk Aquarius ya. Ada juga mungkin memasuki tahun yang baru ini ya, kalian akan dihantam sebuah kebahagiaan di sini. Ada suatu penyelesaian, ada suatu perubahan. Itu yang 50%. Yang 50% lagi kelihatannya masih banyak yang kesulitan ini Aquarius ini. Masih dihantam sebuah konflik, sebuah problem sehingga belum menemukan kestabilan gitu loh. Masih adanya suatu masalah di sini. Jadi tidak masih belum menemukan ketentraman hidup ya, ketenangan jiwa, karena masih ada masalah. Itu yang 50% lagi. Meskipun demikian, saya berharap yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Sahabat channel Ruang Batin. Ya, 50-50. Kalau untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini apa ya, bisa dikatakan Aquarius masih diuntungkan ya. Gitu loh, 50-50. 50-50 tapi kalian masih diuntungkan, banyak yang diuntungkan di sini. Gitu. Akan ada suatu penyelesaian, ya mungkin akan ada beberapa target yang kalian capai, ada suatu kesenangan tersendiri buat kalian. Kira-kira seperti itu. Jadi masih tergolong 50-50 ya. Karena ada suatu tembakan black magic sobat gitu loh ya. Oke, kalau di keuangan di sini kelihatannya Aquarius sedang mengalami apa ya, masa transmisi ataupun masa pergantian ini sulit ya untuk Aquarius ya. Harap dijaga saja, harap waspada, tetap dikontrol, jangan sampai terus-terusan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Karena di sini kelihatannya kalian masih masa sulit sobat. Ya syukur-syukur itu akan terhenti di 3 hari ke depan. Gitu loh. Karena ada suatu unsur tembakan black magic juga gitu loh. Yang membuat kalian kesulitan, yang membuat kalian adanya suatu apa ya, banyak sendatan di faktor keuangan, ya, dapat uang cepat habis dan sebagainya, kebutuhan yang tiba-tiba mendadak, kira-kira seperti itu. Jadi saran saya harus dinetral ya untuk Aquarius ya, gitu loh. Karena saya beberapa apa ya, istilahnya saya sudah sering ya, seringlah memberi saran ya. Ketika kalian merasakan ini sudah di luar logika, ya netralkan gitu loh. Ada indikator ke black magic di situ. Mungkin kalian tahu doanya, tata caranya, ya monggo netralkan sendiri. Tapi ketika kesulitan, ya kita cari orang-orang di bidangnya sobat. Ya, kita sharingkan lah. Siapa tahu memberi solusi, aura kita bisa terbuka kembali. Intinya di situ ya. Jadi sekali lagi untuk keuangan di sini kelihatannya harus waspada ini ya. Aquarius harus waspada di 3 hari ke depan. Katanya kurang bagus ini ya. Karena jelas ada tembakan black magic. Ketika tidak kalian netral di sini akan terus sobat. Berkelanjutan di sini. Sudah banyak sekali yang seperti itu. Akhirnya minta bantuan buka aura kan seperti itu ya. Oke, sekali lagi untuk sahabat Aquarius ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat. Karena saya nggak tahu nama kalian, ini kan luas, jadi energinya mengacak yang masuk. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian ada masalah dan itu di luar logika, jangan dibiarkan. Ketika kita tidak mau habis-habisan, semakin hari semakin terpuruk kan seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan ini kan di luar logika. Ya mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Langkah kedua yaitu cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa memberikan solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah. Ketika orang itu sudah menyadari kalau ini sudah memang terpuruk tapi nggak mau merubah, ya nasib akan berubah. Dan bagaimana agar nasib itu berubah? Ya kita sendiri yang mengubahnya. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar. Nah, kunci terakhir apa? Ketika kita sudah menjalankan itu semua, ya kita pasrah,
dan kita yakin bahwa nasib juga akan berubah karena kita sudah berjuang untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, akan seperti itu ya. Oke, sekali lagi ya untuk sahabat Aquarius ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sahabat Aquarius, harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.